Pertempuran melalui surga, bab 1107, memaksa musuh untuk mundur. Mata Bing Dia menatap wanita berpakaian hijau di kejauhan, yang berdiri di udara kosong. Kejutan di matanya sulit disembunyikan. Klan Gu, faksi kuno ini, yang tidak menonjolkan diri, jarang muncul di Central Plains. Namun, seorang ahli yang telah mencapai kualifikasi dan bobot tertentu akan mempelajari kekuatan mengerikan seperti apa yang dimiliki klan ini, yang diturunkan dari zaman kuno. Sejak Sun Er muncul, Bing He mungkin telah membuat beberapa tebakan tentang status dan latar belakangnya, tapi dia tidak pernah mengirimkan tebakannya ke arah klan Gu ini. Bagaimanapun, klan tetap tidak menonjolkan diri. Sangat jarang kejadian yang dipublikasikan seperti itu terjadi. Apalagi, ada banyak ahli di Central Plains yang juga memiliki faksi tersembunyi. Cukup banyak dari faksi ini yang memiliki kekuatan yang bisa bersaing dengan lembah sungai es. Namun, karena berbagai aturan dalam faksi mereka, mereka tidak menetapkan lembah sungai es ini. Namun, jika lembah sungai es menyinggung pihak lain sampai mereka tidak bisa menahannya lagi, bahkan lembah sungai es akan sedikit menderita. Diharapkan bahwa dia sebenarnya adalah seseorang dari klan Gu. Ekspresi Bing Dia berubah menjadi sedikit hijau. Pada levelnya, dia secara alami mengetahui banyak tentang klan Gu yang misterius. Lupakan hal lainnya, hanya bisa membuka ranah dan menciptakan dunia mereka sendiri sudah cukup untuk menyebabkan sejumlah besar faksi menjadi rendah hati. Baru pada saat ini dia mengerti bahwa kata-kata yang diucapkan Sun Er ketika dia mengungkapkan dirinya bukanlah ancaman kosong. Dengan kekuatan yang tak terduga dari klan Gu, menghancurkan lembah sungai es bukanlah tugas yang mustahil. Pria tua berambut putih mengabaikan Bing He bahkan saat ekspresi matanya berubah. Cahaya hijau giok di tangannya semakin pekat. Sesaat kemudian, itu diaglomerasi dengan cara seperti kilat dan berubah menjadi telapak energi hijau giok berukuran setengah kaki besar. Telapak tangan dipenuhi dengan banyak bekas luka hitam pekat, dan kekuatan spasial yang menakutkan merembes keluar darinya. Hal ini menyebabkan ruang di sekitar telapak tangan terbelah dan membentuk banyak retakan hitam gel. Haha, mata tajam pria tua berambut putih menyapu Bing He setelah melihat bentuk jejak menelusuri. Tawa keras keluar dari mulut. Segera, dia mengulurkan tangan, dan telapak tangan yang tidak biasa dengan benang hitam aneh yang tak terhitung banyaknya yang menutupinya tiba-tiba keluar. Energi di atas kota tiba-tiba mulai menimbulkan memancarkan setelah palem energi dikirim. Bahkan lapisan awan di langit bergejolak. Bing Dia secara alami mendengar tentang keterampilan segel dewa yang terkenal. Oleh karena itu, ekspresi langsung menjadi serius. Dia tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun pada saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah menerima serangan dari orang tua ini, yang menjadi bersemangat karena pertempuran. Bing Dia mengatupkan giginya saat pikiran ini melintas di dalam hatinya. Kepingan salju berwarna hitam di mahkota tiba-tiba berkedip, membentuk kilau yang tidak biasa. Ki dingin berwarna hitam terus melonjak. Kekuatan Zun Es, telapak langit yang membekukan. Ki dingin berwarna hitam menggumpal di tangan Bing He dengan gaya seperti kilat. Itu berguncang dan lapisan es hitam tebal berkumpul di telapak tangan. Lapisan es ini mungkin tidak tampak misterius, tetapi memberikan semacam rasa dingin yang luar biasa padat. Telapak es hitam dengan cepat terbentuk. Kaki Bing Dia tiba-tiba menginjak tanah saat dia menggerakkan tubuhnya ke depan. Detik berikutnya, dia muncul di depan telapak tangan misterius. Ekspresinya serius saat dia dengan kejam melemparkan telapak tangannya ke depan. Telapak tangannya bergerak, sesuai keinginan Bing. Pada saat yang sama, udara dingin di sekitarnya langsung menjadi ganas. Jauh di dalam es hitam ada racun yang fatal. Jika itu menyerang tubuh seseorang, tubuh fisik mereka dan bahkan doki mereka akan langsung membeku. Bang! Kedua ahli itu seperti dua bintang jatuh yang terbang melintasi langit di depan mata orang yang tak terhitung banyaknya. Mereka diluncurkan dengan cara yang brilian. Suara yang sangat keras bergema di langit. Badai energi yang menakutkan menyebar ke seluruh langit ketika garis-garis hitam gelap sepanjang ratusan meter diam-diam muncul seperti parit di udara kosong. Pemandangan ini seperti langit yang tiba-tiba membuka mulut yang ganas, menyebabkan hati seseorang terasa dingin. Badai energi menyebar, membawa badai yang melanda langit. Tak terhitung banyaknya pohon besar dari hutan di sekitar kota yang robek dari tanah. Setelah itu, mereka terbang ke kejauhan, seolah-olah itu adalah pemandangan dari ujung dunia. Tabrakan energi yang sangat kuat.
Pertarungan antara elit Douzhuns seperti ini. Mata Xiaoyan sedikit terkejut saat dia melihat retakan spasial yang terbentuk di langit. Ruang tempat ini biasanya stabil. Namun, celah seperti itu terjadi. Dari sini, orang akan mengetahui betapa besarnya energi dari pertarungan itu. Bang! Badai energi menyebar ke seluruh langit dan kedua membangunkannya kembali. Sambil menarik ke belakang, kaki mereka mengalir dengan udara kosong, membentuk bekas luka hitam pekat. Haha, menyenangkan sekali. Kekuatan Zun Es lembah sungai es memang sedikit unik. Pria tua berpakaian putih itu mundur selangkah sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Bing Zunze, yang telah dipaksa mundur lebih jauh, sebelum tanpa sadar tertawa terbahak-bahak. Tubuh Bing dia gemetar di saat dia stabil. Tangannya sedikit gemetar dan ekspresi muram melintas di matanya. Keterampilan segel dewa memang layak menjadi keterampilan rahasia klan Gu. Kekuatannya begitu menakutkan. Alis Sun Er menegangkan ketika dia melihat bahwa Bing dia hanya menderita luka ringan meskipun kondisinya tertidur. Matanya yang cerah melirik pria tua berpakaian putih saat dia dengan lembut menegur, "Lin tua, jangan buang waktu. Kami tidak punya banyak waktu untuk perjalanan kami ini." Pria tua berambut putih itu tampak rendah hati saat mendengar Sun Er membuka mulutnya untuk berbicara. Dia dengan hormat mengakui kata-katanya. "Nona ini, harap tunggu." Bing dia buru-buru mengucapkannya. Ekspresinya berubah ketika dia mendengar suara Sun Er di kejauhan. "Apa itu? Apakah kepala lembah sungai es berencana mengejarku untuk menyerahkan orang-orang?" Sudut mulut Sun Er melengkung. Suaranya mengandung nada samar. Bing dia tertawa getir. Matanya beralih ke King Hai dan Tian Xuangzi, yang bertukar pukulan dengan pria berpakaian hitam itu. Dia dengan sungguh-sungguh berteriak, "Tian Xuangzi, kembali." Setelah mendengar Bing He menangis, Tian Xuangzi, yang sangat menderita, menguatkan perhatiannya. Dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun kepada King Hai di sekitarnya. Tubuhnya bergerak dan dia buru-buru mundur. Dalam beberapa kilatan, dia sudah muncul di samping Bing He. Menggunakan suara rendah dan tidak pasti, dia bertanya, "Kepala lembah. Masalah hari ini adalah kesalahan lembah sungai esku. Lembah sungai es meminta pengampunan wanita muda ini jika kami telah menyinggung Anda." Bing He mengabaikan Tian Xuangzi. Dia membekukan gigi dan menangkupkan tangannya ke Sun Er di tengah-tengahnya yang bersalju. Tian Xuangzi di samping sedang melihat Bing He dengan wajah kusam ketika dia mendengar kata-katanya. Dia belum pernah mendengar Bing dia mengucapkan kata-kata seperti itu sebelumnya. Apa latar belakang orang-orang ini? Mereka sebenarnya, Tian Xuangzi bukanlah orang bodoh. Setelah berpikir sebentar, dia akhirnya bisa memahami situasinya. Jika pihak lain hanya mengandalkan dua elit Douzhuns, mustahil bagi mereka untuk membuat Bing He bertindak dengan cara ini. Oleh karena itu, jelaslah bahwa pasti ada latar belakang yang menakutkan di belakang wanita misterius yang bahkan lembah sungai es sangat ditakuti. "Bing He, apa maksudmu dengan ini? Apakah Anda mencoba membuang wajah lembah sungai es?" Dengan mundurnya Tian Xuangzi, King Hai tidak berani terus terikat dengan pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga buru-buru melarikan diri dari pertempuran dan dengan marah berteriak ke Bing He. Bing He mengabaikan teriakan marah King Hai. Meskipun dia benar-benar ingin mendapatkan tubuh racun yang ditelannya, dia akan melepaskannya tanpa ragu-ragu jika perenang untuk melakukannya menyinggung klan Gu. Bagaimanapun, Hall of Souls mungkin tidak takut pada klan Gu, tetapi lembah sungai esnya tidak memiliki kekuatan semacam itu. Sun Er juga merasa terkejut karena Bing He tiba-tiba berubah pikiran. Dia tenggelam dalam pikirannya. Sepertinya orang ini telah menyadari identitas mereka. Xiaoyan GG. Sun Er berpikir sejenak sebelum menoleh. Dia mengalihkan pandangannya ke Xiaoyan. Artinya jelas bahkan tanpa mengatakan apapun. Dia sedang menunggu keputusan Xiaoyan. Meskipun tindakan Sun Er tidak kentara, hal itu tetap diperhatikan oleh kelompok Bing He. Segera, mata mereka terkejut saat mereka beralih ke Xiaoyan. Tindakan halus ini membuat mereka tahu bahwa meskipun latar belakang wanita yang menakutkan ini, dia sepertinya mengikuti petunjuk Xiaoyan. "Kakakku ini, lembah sungai esku tidak akan ikut campur dalam masalah tubuh racun yang ditelan di masa depan." Mata Bing dia berbinar saat dia menangkupkan kedua tangannya dan berjanji dengan sungguh-sungguh. Xiaoyan melirik Bing He. Dia tersenyum dan menjawab, kepala lembah Bing benar-benar tahu bagaimana bercanda. Masalah ini hanyalah kesalahpahaman.
Karena kepala lembah sudah mengatakan seperti ini, Xiao Yan secara alami tidak akan mengganggu Anda. Xiao Yan dengan jelas mengerti di dalam hatinya mengapa Bing Dia memperlakukannya dengan sopan. Alasannya karena Sun Er, lembah sungai es dianggap cukup kuat di wilayah dataran tengah. Dengan kekuatan saat ini di samping Sun Er, sepertinya tidak mungkin untuk sepenuhnya anggotanya. Selain itu, klan Gu mungkin tidak mengizinkannya melakukan hal seperti itu untuk orang luar. Oleh karena itu, menyebarkan lembah sungai es hari ini sudah merupakan akhir yang terbaik. Secara alami, beberapa balas dendam di antara mereka akan ditangani olehnya ketika dia memiliki kekuatan untuk memenuhinya di masa depan. Dia tidak berniat meminjam kekuatan klan Gu. Bing He menghela nafas lega setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kekuatan Xiao Yan tidak layak untuk diperhatikan. Namun, dia harus berjanji dengan klan Gu dengan hati-hati. Saat ini, dengan campur tangan Sun Er, dia hanya bisa pergi dengan perasaan sedih terlepas dari betapa tidak mau dia. Saya akan meminta beberapa orang untuk mengurus kekacauan di kota Ye dan tidak akan tinggal lebih lama lagi hari ini. Banyak terjadi di bawah ini menyebabkan Bing He tanpa sadar berkumpul. Setelah itu, matanya beralih ke Sun Er saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Nona muda ini, semoga masalah hari ini hanya balas dendam kecil dan tidak akan mempengaruhi hubungan apapun setelah ini." Sun Er secara alami mengerti apa yang ingin dia sampaikan. Dia sedikit tersenyum dan dengan lembut menjawab, "Saya juga berharap masalah hari ini tidak akan terjadi untuk kedua kalinya. Kalau tidak, tempat yang harus saya kunjungi lain kali mungkin adalah lembah sungai es." Ekspresi Bing Dia sedikit berubah. Dia memaksakan senyum dan posisi lengan. Bajunya, ruang di belakangnya menjadi terdistorsi dan tubuhnya perlahan menghilang ke dalam ruang yang terdistorsi. Tian Xuangzi buru-buru menyusul. Mata Qing Hai menatap kelompok Bing He yang pergi dengan sedih. Hatinya akhirnya mulai sedikit panik. Tubuhnya bergerak dan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Namun, dia baru saja akan melarikan diri ketika dua sosok hitam aneh muncul di dekatnya. Tangan mereka terkunci erat di pundaknya. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Xiao Yan mengirimkan saat mendengar tangisan Qing Hai yang marah. Senyumannya dipenuhi dengan rasa sedingin es. Dia tidak memiliki banyak dendam dengan lembah sungai es. Namun, dia berada dalam situasi di mana dia akan beristirahat sampai Hall of Souls menghilang. Oleh karena itu, kelompok Bing He diizinkan untuk pergi, tetapi Qing Hai tidak. Panatua Zaixin akan membacakan spoiler alur cerita di Battle Through the Heavens versi novel, Hall of Souls. Ketua Qing Hai ketakutan saat tubuhnya. Apa yang terjadi Ketua Hall of Souls Qing Hai? Kita langsung saja ke TKP. Pertempuran melalui surga, bab 1108 segel. Tubuh Qing Hai benar-benar disegel oleh pria tua berambut putih dan rekannya. Douqi di dalam tubuhnya bahkan telah berhenti mengalir saat ini. Dia berjuang untuk sementara waktu, tetapi dia tidak dapat melarikan diri. Akhirnya, tatapan mata yang tajam tiba-tiba beralih ke Xiao Yan dan dengan dingin tertawa, "Jika kamu berani membunuh diriku yang dulu, itu akan setara dengan kamu menjadi musuh dengan Hall of Souls. Aku yang dulu tidak tahu latar belakang seperti apa yang kamu miliki. Menyentuh tapi Hall of Souls adalah tindakan yang sangat bodoh." Kata-kata yang arogan. Apakah Hall of Souls hebat itu? Pria berambut putih di samping tertawa aneh ketika mendengar kata-kata Qing Hai. Kelompok Xiao Yan melangkah di udara kosong dan berhenti di depan Qing Hai. Dengan senyuman tipis, Xiao Yan berkata, "Bahkan jika aku tidak melakukan apapun padamu, Hall of Souls tetap tidak akan melepaskanku. Oleh karena itu, ancamanmu tidak berguna untukku." Mata Xiao Yan beralih kedua tetua di sisi Qing Hai setelah berbicara sampai saat ini. Dia menangkupkan kedua tangannya dan dengan hormat berkata, "Aku telah merepotkan kalian berdua. Itu hanyalah perintah nona muda. Tidak perlu berterima kasih kepada kami." Penatua berpakaian hitam tersenyum dan mengganti tangannya. Sun Er berevolusi. Matanya yang cerah beralih ke Qing Hai yang tampak ganas dan bertanya, "Xiao Yan GG, bagaimana rencanamu untuk menemui penatua yang terhormat dari aula jiwa ini? Mari kita segel dia." Seorang penatua yang terhormat bukanlah pelindung biasa. Kemungkinan bahkan Hall of Souls akan merasakan sakit hati jika kehilangannya. Dia mungkin berguna saat menyelamatkan guru di masa depan. Xiao Yan teringat sejenak dan akhirnya memberi saran. "Kamu ingin menyegel diriku yang dulu. Dalam mimpimu." Ekspresi Qing Hai menjadi ganas saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Segera, dia mengeluarkan tawa dingin yang pekat.
Wajahnya tiba-tiba memerah, dan Doki di dalam tubuhnya dengan paksa berusaha melepaskan diri dari pengekangan duo berpakaian hitam tua saat itu diluncurkan melalui tubuhnya dengan cara yang pembohong. Hati-hati, dia ingin menghancurkan dirinya sendiri. Ekspresi Sun Er berubah saat dia melihat penampilan King Hai. Dia meraih Xiao Yan dan mundur dengan kecepatan seperti kilat. Wajah pria tua berkulit hitam dan berambut putih, lelaki tua itu tenggelam. Kedua telapak tangan mereka dengan cepat menekan tubuh King Hai. Banyak suara, gruk, lembut muncul dan kabut darah samar merembes dari tempat telapak tangan mereka mendarat. Kami tidak bisa menghentikan. Ini adalah memamerkan diri yang unik untuk aula jiwa. Kedua tetua berpakaian hitam itu mengerutkan kening setelah gagal menghentikan membongkar diri King Hai meskipun mereka telah berusaha. Mereka tidak berdaya untuk menenangkan kepala saat tubuh mereka bergerak. Selanjutnya, mereka dengan cepat mundur. Gumpalan kabut darah merembes keluar dari kulit King Hai setelah mereka berdua mundur. Matanya juga menonjol. Benang darah mengalir keluar dari mereka. Energi tirani yang liar disalurkan ke seluruh tubuh dengan cara yang tidak terkendali, menyebabkan ruang di sekitarnya menjadi terdistorsi. Bang! Peningkatan jumlah darah segar muncul di tubuhnya. Sesaat kemudian, ledakan mengejutkan akhirnya terdengar di depan mata orang yang tak terhitung jumlahnya. Dagingnya meledak, dan ledakan energi yang menakutkan tiba-tiba melanda seperti badai di langit. Di bawah badai energi yang menakutkan ini, bahkan kelompok Xiao Yan hanya bisa menurunkan tubuh mereka. Kekuatan dari kesamaan diri seorang elit Douzun cukup menakutkan. Jika mereka ditarik ke dalamnya, nasib mereka akan sangat tenggelam. Energi yang mengamuk seperti badai yang berlangsung selama hampir 3 hingga 4 menit sebelum menetap angsur menyebar. Hanya pada saat inilah warna gelap yang menutupi langit menghilang. Xiao Yan mengerutkan kening dan melihat badai energi yang secara bertahap berhamburan. Dia tidak berharap orang tua itu sekejam ini. Orang tua ini telah menghancurkan dirinya sendiri bahkan tanpa membiarkan Xiao Yan mengucapkan kata-kata lagi. Seorang elit Douzun tidak akan mati dengan mudah. Penghancuran diri semacam ini hanya akan menghancurkan tubuh fisiknya. Jika jiwa lolos, Hall of Souls tidak akan kesulitan untuk membuat tubuh lain untuknya. Tian Huo Zunze mengkondisikan kepalanya dan berbicara dengan agak menyesal. Dia adalah contoh terbaik untuk ini. Oleh karena itu, dia membicarakan masalah ini dengan otoritas terbesar. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Semua rubah tua ini bukanlah orang biasa. Itu hanya jika jiwa bisa melarikan diri. Sun Er di samping tersenyum saat Xiao Yan menghela nafas. Dia menoleh setelah mendengar kata-katanya, hanya untuk melihat mata air musim gugurnya yang diselimuti warna emas. Cahaya keemasan samar keluar dari matanya. Murid emas Sun Er perlahan menyapu langit. Sesaat kemudian, mereka tiba-tiba berhenti di hamparan langit yang kosong. Matanya yang cukup terangkat. Setelah itu, tubuhnya bergerak. Kali berikutnya dia muncul, dia sudah berada di area kosong yang dia lihat. Api berwarna emas bertahan di tangan saat itu dengan kejamnya dihancurkan ke area kosong di depannya. Ruang beriak setelah pukulan ini dilemparkan. Itu membelah dan membentuk celah spasial seukuran telapak tangan. Tangan Sun Er membeku saat garis spasial muncul. Kekuatannya melonjak. Kelompok Xiao Yan segera mendengar suara ketakutan yang tiba-tiba dipancarkan dari garis retakan. Setelah itu, ilusi spiritual tubuh dengan paksa ditarik keluar dari angkasa itu sendiri. Tubuh spiritual baru saja muncul ketika ia melayangkan pukulan ke Sun Er dengan ekspresi ganas. Namun, suara mendesis muncul saat tangan menyentuh api berwarna keemasan. Teriakan sengsara tajam di langit. Sun Er tersenyum tipis. Dia memegang tangan dan menyalakan api berwarna emas melonjak keluar. Setelah itu membungkus roh King Hai. Cici, api berwarna emas bertahan di sekitar tubuh King Hai. Setelah itu, sebuah pikiran melintas di hati Sun Er dan nyala api dengan cepat menyusut. Tubuh spiritual dengan cepat menyusut di tengah teriakan sengsara yang tajam. Sesaat kemudian, itu berubah menjadi api berwarna emas seukuran telapak tangan. Sun Er memegang gugusan api emas ini dengan tangannya dan mendorong ke bawah, mendarat di samping Xiao Yan. Dia melemparkan api ke arahnya dan dengan lembut sambil tertawa, "Xiao Yan GG, aku akan memberikannya padamu." Xiao Yan menerima cahaya kuster dan beberapa kejutan melintas di matanya. Dengan menggunakan Flame Heart Valen, dia bisa mendeteksi jiwa. Namun, dia tidak dapat menjangkau jauh ke dalam celah spasial. Tidak disangka Sun Er berhasil melakukan ini.
Xiao Yan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Dia memasukkan gugusan lampu ke dalamnya dan mengusap mulut botol dengan UKS. Api melingkar, tak terlihat muncul di atasnya. Setelah itu, dia mengembalikan botol giok ke cincin penyimpanannya. Jiwa kelas Douzun mungkin akan berguna baginya di masa depan. Jatuh api hati. Apakah penatua pertama Suqian marah karena dirimu sendiri? Sun Er melirik nyala api yang tak terlihat. Matanya melengkung menjadi bentuk bulan sabit saat dia menutupi mulutnya dan tertawa. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia tertawa, getir, jika kamu tidak muncul kali ini, sepertinya aku akan merasa sulit untuk melarikan diri kali ini. Hei, Nona muda menerima berita tentang Anda segera setelah Anda melangkah ke wilayah Central Plains. Setelah itu, dia mengabaikan anomali di dalam klan dan dengan paksa membawa kami berdua keluar dari Gu Realem. Hanya setelah berlari melintasi sebagian Central Plains barulah kami tiba di sini. Untungnya, Anda baik-baik saja. Kalau tidak, Nona muda akan benar-benar meledak. Sejujurnya, saya yang dulu belum pernah melihat kemunculan Nona muda saat dia marah, pria tua berambut putih di dalamnya sambil tertawa. Lin tua, pingsan, kemerahan cerah muncul di wajah Sun Er saat dia menegur. Aku tidak akan mengutarakan lagi. Aku tidak akan mengutarakan lagi, orang tua berambut putih itu dengan kecepatan gesa digantikan tangan ketika melihat dia menangis. Setelah melihat penampilan malu Sun Er seperti gadis kecil, dia bertukar pandangan dengan sesepuh berpakaian hitam di dekatnya. Keduanya diam-diam menghela napas dalam hati mereka. Sun Er selalu mempertahankan emosi seperti sumur tua di dalam Gu Realem. Jarang ada orang di klan yang bisa membuatnya tersenyum. Sikapnya yang dingin dan acuh tak acuh, bersama dengan status istimewanya, menyebabkan dia tampak seperti seorang dewi, membuatnya sulit bagi orang lain untuk mendekatinya. Namun, mereka tidak pernah mengharapkan dewi muda yang biasanya seperti gunung es untuk mengungkapkan perasaan seperti gadis kecil di depan orang yang disebut Xiao Yan ini. Hal ini menyebabkan keduanya merasa senang dan tidak berdaya. Dengan posisinya di klan Gu, sangat sulit jika Xiao Yan ingin bersamanya. Apalagi jika dia adalah keturunan dari orang itu. Namun, lupakan masalah di masa depan. Jika perasaan Sun Er terhadap Xiao Yan menyebar ke alam Gu, itu akan segera menimbulkan gelombang besar. Setelah itu, akan ada banyak laki-laki muda yang marah dan jenius dari klan Gu yang akan melangkah maju. Tujuan mereka pasti adalah Xiao Yan. Xiao Yan juga tersenyum saat melihat kemerahan samar dan cerah di wajah Sun Er. Hatinya terasa sedikit tersentuh. Meskipun dia dan Sun Er dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh, dia selalu memperhatikannya. Tidak diragukan lagi, perasaan ini telah tumbuh sangat dalam. Xiao Yan merasa sedikit gembira dan bangga saat memikirkan hal ini. Karakter Sun Er seperti teratai murni yang tidak wajar. Mungkin itu karena garis keturunannya, tetapi hal-hal biasa akan mengalami kesulitan yang menyebabkan emosinya berfluktuasi. Apalagi ketika menyangkut masalah lawan jenis, akan sangat sulit untuk menyerang jantungnya. Untungnya, sebelum Dewi masa depan ini bisa sepenuhnya menguasai emosinya, Xiao Yan telah menemukan jejak yang sulit dihilangkan di dalam hatinya. Jejak ini akhirnya memungkinkan Xiao Yan berhasil menarik Dewi yang sempurna ini, yang diinginkan oleh banyak orang, ke dalam pelukannya. Jika banyak hal itu tidak terjadi ketika mereka masih anak-anak dan jika semuanya berkembang secara normal, Xiao Yan dan Sun Er tidak akan memiliki banyak hubungan sosial. Dengan pertumbuhan Sun Er selanjutnya, sepertinya tidak ada yang bisa masuk ke hati Dewi yang dewasa ini. Namun, tidak ada istilah jika. Saat ini, Xiao Yan sudah menanamkan kesan yang dalam di hati Sun Er. Ketika datang ke siapapun atau masalah apapun yang terkait dengan Xiao Yan, penampilan yang dingin dan acuh tak acuh akan otomatis hilang. Poin ini juga merupakan hal yang menyebabkan kedua tetua menghela nafas secara emosional. Tangan Xiao Yan mengusap kepalanya yang masih agak pusing. Ini adalah gejala sisa setelah menggunakan Skyfire Tree Mysterious Cheng. Setelah itu, Xiao Yan memutar dan menatap dokter peri kecil, yang berdiri diam di belakangnya. Dia baru saja akan mengatakan sesuatu, ketika dia menemukan bahwa mata kedua wanita itu diundang. Berdasarkan cuacanya, dia sepertinya merasakan suhu di sekitarnya menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Batu. Xiao Yan dengan lembut terbatuk sebelum menghadap Sun Er dan memperkenalkan dokter peri kecil. Ini adalah dokter peri kecil. Setelah mengucapkan kata-kata itu,
dia melihat ke dokter peri kecil dan memperkenalkan Sun Er, ini Sun Er. Dokter peri kecil dan Sun Er sedikit tersenyum tanpa persetujuan sebelumnya setelah mendengar perkenalan Xiao Yan. Setelah itu, mereka maju ke depan. Kedua wanita itu mengulurkan tangan putih seperti batu giok mereka dan dengan lembut mengguncang mereka di depan mata Xiao Yan. Senyum yang muncul di wajah Xiao Yan setelah melihat kedua tangan berjabat itu tiba-tiba menegangkan karena dia menemukan aliran Douqi berwarna abu-abu dan api berwarna emas perlahan naik dari kedua tangan mereka. Dua wanita luar biasa telah memulai perpecahan di depan Xiao Yan selama pertemuan pertama mereka.